Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok pertama ingin membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Sebelum kepada materi yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdua ingin memperkenalkan dulu. Dimulai dari teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Dengan landasan utama dari Al-Quran dan Hadis, berikut adalah definisi dan hakikat ekonomi dalam Islam. Definisi ekonomi Islam, ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Ekonomi Islam juga didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Berdasarkan syariat Islam, ekonomi Islam berdasarkan pada syariat Islam yang mencakup Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Ilmu ekonomi ini tidak hanya memfokuskan pada keuntungan materi, tetapi juga pada etika bisnis, kebaikan, dan kejujuran. Pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi yang dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia, makhluk, dengan Allah Khaliknya. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu dien yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, hablum minallah, dan hubungan antara manusia dengan manusia, hablum minannas. Kemudian ada perilaku ekonomi dalam Islam. Perilaku ekonomi dalam Islam mencakup sejumlah prinsip yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai perilaku ekonomi dalam Islam. Yang pertama yaitu keberkahan dalam rezeki. Dalam Islam, pentingnya mencari rezeki yang halal dan berkah sangat ditekankan. Aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syariat. Yang kedua, zakat dan sedekah. Pembayaran zakat dan bersedekah adalah kewajiban yang mendukung redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan keseimbangan sosial. Ketiga, larangan riba. Islam melarang riba karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Transaksi yang jujur dan transparan. Perilaku ekonomi harus dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan, dan transparansi dalam transaksi. Kemudian penipuan dan ketidakjujuran dilarang. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam Islam, ekonomi tidak hanya dilihat dari perspektif materi, tapi juga dari sudut pandang spiritual. Keseimbangan antara mencari keuntungan dan melakukan amal baik sangat penting. Keberlanjutan, Islam mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan bijaksana. Keadilan sosial, kegiatan ekonomi harus berorientasi pada keadilan sosial. Memastikan bahwa semua pihak mendapat manfaat dari aktivitas ekonomi. Perilaku ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis dengan menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap transaksi. Kemudian ada apa itu etika ekonomi Islam? Etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku ekonomi dalam Islam. Etika ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman utama. Prinsip-prinsip etika ekonomi Islam mencerminkan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan juga bermoral. Dasar utama etika ekonomi Islam terkandung dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 90 yang artinya sebagai berikut, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Prinsip-prinsip etika ekonomi Islam merupakan kerangka kerja moral yang mengatur perilaku ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip etika ekonomi Islam sangat penting dalam membentuk tata ekonomi yang adil dan berkeadilan. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai 7 prinsip utama etika ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah salah satu fondasi utama dalam etika ekonomi Islam. Keadilan dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau agama. Ini berarti bahwa semua transaksi ekonomi harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu prinsip kesetaraan atau taswiyah. Prinsip kesetaraan dalam etika ekonomi Islam menekankan pentingnya berbuat baik dan memberikan bantuan kepada sesama manusia. Ini mencerminkan ajaran Islam untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kesetaraan dalam konteks ini mencakup pemberian zakat dan sedekah, yang merupakan bentuk kebaikan dan berbagi rezeki kepada yang kurang beruntung. Prinsip ini juga mendorong individu dan masyarakat untuk membantu yang membutuhkan dengan tulus dan tanpa pamrih.
Yang ketiga, prinsip keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi adalah prinsip kunci dalam etika ekonomi Islam. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk bertindak secara jelas dan terbuka. Informasi yang relevan harus disampaikan dengan jujur kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tanpa menyembunyikan informasi yang penting. Dengan keterbukaan dan transparansi, dalam seperti penipuan atau manipulasi dapat dicegah dan semua pihak dapat mengambil keputusan yang tepat dengan pemahaman yang jelas. Yang keempat ada prinsip hak pribadi dan kepemilikan. Prinsip hak pribadi dan kepemilikan adalah prinsip yang menghormati hak milik individu dalam ekonomi Islam. Yang kelima itu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah prinsip yang mendorong individu dan perusahaan untuk memikirkan dampak sosial dari tindakan ekonomi. Yang keenam, pencegahan mafsadah. Pencegahan mafsadah atau pencegahan kerusakan adalah prinsip yang menekankan pentingnya menghindari tindakan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat atau lingkungan. Yang terakhir, yang ketujuh itu larangan riba. Larangan riba atau bunga adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Islam dengan tegas melarang praktik riba yang merupakan pengambilan atau pembayaran bunga atas uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Ya, untuk selanjutnya ada tentang urgensi intermediasi distribusi sumber daya. Yang pertama ada peran bank sebagai intermediari. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi juga sebagai agen pembangun yang mendorong kemajuan ekonomi melalui fasilitas kredit dan penunjang sistem pembayaran. Dan untuk yang kedua, ada fungsi intermediasi dalam kinerja ekonomi. Fungsi intermediasi perbankan sangat erat kaitannya dengan kinerja ekonomi makro. Jika fungsi intermediasi dan penunjang sistem pembayaran tidak berjalan optimal, maka secara langsung akan berdampak pada kinerja ekonomi. Ketiga itu ada rasio keuangan sebagai indikator. Rasio keuangan seperti financing atau deposit ratio atau dalam kurung FDR ya, digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan ekspansivitas perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ya. Nilai FDR yang menurun dapat menunjukkan kurang efektifnya bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Pengaruh dana pihak ketiga atau DPK. Dana pihak ketiga DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap fungsi intermediasi bank. Penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan dana pihak ketiga sebesar 1% akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan fungsi intermediasi bank sebesar 40,47%. Yang selanjutnya yaitu yang kelima ya, ada peran dalam pembangunan ekonomi nasional untuk menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. BI atau Bank Indonesia terus memperkuat permodalan bank umum atau konvensional dan syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola usaha dan risiko serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Dan untuk materi yang selanjutnya ada sejarah praktik ekonomi dalam Islam ya. Untuk sejarah praktik ekonomi dalam Islam, yang pertama yaitu ketika masa Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya ekonomi Islam masih sederhana dan berdasarkan wahyu Al-Quran dan istihad Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mulai menata pemerintahan dan perekonomian masyarakat Madinah yang merupakan awal dari praktik ekonomi Islam. Dan yang selanjutnya ada ketika masa Umar bin Khattab ya. Ketika masa Umar bin Khattab menekankan manajemen Baitul Mal dan pajak, pengelolaan lahan atau kharaj yang disita dari negara yang ditaklukkan. Dan yang keempat ada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki prinsip distribusi uang untuk orang berdasarkan kemampuan mereka dan memperbolehkan. Terus ada masa ada periode Abbasiyah ya, ketika abad ke-8 hingga ke-13 Masehi untuk pengembangan ekonomi Islam. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah terjadi perkembangan pesat dalam perdagangan dan perekonomian Islam secara umum. Banyak lembaga keuangan Islam seperti bank-bank, lembaga zakat, dan lembaga wakaf berkembang di seluruh dunia Islam. Dan seterusnya ada tokoh-tokoh penting ya, tokoh-tokoh penting seperti Ibnu Khaldun dan Al-Makhrizi mengembangkan konsep-konsep ekonomi Islam yang dapat diaplikasikan dalam praktik ekonomi yang sebenarnya. Terus ada juga kemunduran pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi, ekonomi Islam mengalami kemunduran akibat penjajahan oleh negara-negara barat. Dan pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi, ekonomi Islam mengalami kemajuan yang mengalami kemajuan pesat di bawah kekhalifahan Utsmaniyah. Dan selanjutnya ada kembalinya kebangkitan ekonomi Islam pada abad ke-20 dan 21 Masehi. Terjadi perkembangan signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam dengan munculnya sebagai lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.